Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ansari dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ulumul Quran, sebuah disiplin ilmu yang sangat penting dalam memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Kita akan mengupas pengertiannya, ruang lingkup pembahasannya, tujuan serta sejarah perkembangannya. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian ulumul Quran. Secara bahasa, ulumul Quran berasal dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama ialah kata ulum yang berarti ilmu atau cabang-cabang. Kata yang kedua ada Al-Quran yang berarti kitab suci umat Islam. Jadi secara sederhana, ulumul Quran adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi sejarah, kandungan, cara penurunan, hingga cara membacanya. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan ulumul Quran sebagai kumpulan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi aspek turunnya, cara penyusunannya, bacaan-bacaannya, tafsir, serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ilmu ini sangat penting agar kita bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan maksud yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Ulumul Quran memiliki cakupan yang sangat luas, di antaranya 1. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, menjelaskan latar belakang atau peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran dalam surah. Makiyah dan Madaniyah, mengkelompokkan ayat berdasarkan tempat dan waktu turunnya, yaitu di Mekah sebelum hijrah atau di Madinah setelah hijrah. Yang kedua, nasikh dan munsakh, menjelaskan ayat yang hukumnya telah dihapus dan digantikan dengan hukum-hukum yang baru dalam ayat lain. Yang ketiga, tajwid dan qiraat, membahas cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid serta berbagai ragam bacaan yang diakui dalam Islam. Yang ketiga, ijaz Al-Quran, mengakui keajaiban dan mukjizat Al-Quran baik dari segi bahasa, kandungan maupun pengaruh dalam kehidupan manusia. Yang keenam, tafsir Al-Quran, ilmu yang mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran berdasarkan metode tertentu yang dilakukan oleh para musafir ahli tafsir. Yang ketujuh, ilmu balaghah dalam Al-Quran, membahas keindahan bahasa dan gaya penyampaian dalam Al-Quran. Dari ruang lingkup ini kita bisa memahami bahwa ulumul Quran bukan hanya tentang baca Al-Quran, tetapi juga bagaimana kita memahami dan menerapkan dalam kehidupan. Pembahasan yang ketiga, tujuan ulumul Quran. Mengapa kita perlu mempelajari ulumul Quran? Berikut adalah beberapa tujuan utamanya. Yang pertama ialah memahami Al-Quran dengan benar. Dengan mempelajari berbagai cabang ilmu Al-Quran, kita bisa memahami isi dan maksud dari setiap ayat yang Allah turunkan. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam penafsiran Al-Quran. Tanpa ilmu yang cukup, seseorang bisa salah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ulumul Quran membantu agar kita memahami ayat sesuai dengan konteks dan maksudnya. Yang ketiga, mengetahui latar belakang dan konteks turunnya ayat. Sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, membantu kita memahami alasan dan
hikmah di balik satu perintah atau larangan dalam Al-Quran. Yang keempat, membantu dan membelajarkan tajwid dan qiraat agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid dan cara membaca yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menguatkan iman terhadap mukjizat Al-Quran dengan mengetahui keajaiban dan keunikan Al-Quran, kita makin yakin bahwa kitab ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari. Ilmu ini membantu kita memahami bagaimana Al-Quran dapat menjadi pedoman hidup dalam berbagai aspek seperti hukum, akhlak, dan sosial. Pembahasan yang keempat, sejarah ulumul Quran. Ulumul Quran berkembang seiring dengan berjalan Islam. Berikut adalah beberapa fase penting dalam sejarahnya. Masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan diajarkan langsung oleh beliau kepada para sahabat. Para sahabat memahami makna ayat dan mendengarkan langsung penjelasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Khulafaur Rasyidin dan Tabi'in. Al-Quran mulai dimodifikasi menjadi satu mushaf oleh Khalifah Abu Bakar bin Utsman bin Affan. Para sahabat seperti Abu Abbas dan Ibnu Mas'ud menjadi rujukan utama dalam tafsir dan penjelasan ayat. Pada abad 2 sampai 5 Hijriah mulai berbagai karya tulisan tentang ulumul Quran, salah satunya dari Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ilmi Quran dan As-Suyuti dalam At-Tiqan fi Ilmi Quran. Ilmu tafsir mulai berkembang dengan berbagai metode seperti tafsir bi al-mastur berdasarkan riwayat dan tafsir bi ar-rayi berdasarkan pemikiran. Sebagai kesimpulan, ulumul Quran adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Dengan mempelajari ilmu ini, kita bisa memahami makna ayat, mengetahui latar belakang turunnya, menghindari kesalahan dalam penafsiran, sejarah perkembangannya juga menunjukkan bahwa ilmu ini telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semakin meningkatkan semangat kita dalam mempelajari Al-Quran. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.